Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di program One Day One Ayah di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di hari kemarin di Al-Baqarah ayat 26 yang masih baru satu penggal. Kemarin sudah kita bahas ayat di mana Allah menyampaikan bahwa Allah tidak pernah malu untuk memberikan suatu permisalan, suatu perumpamaan, suatu i'tibar, suatu pelajaran meskipun dengan hanya menggunakan makhluk yang kecil, masalah ma ba'udah, yaitu seekor nyamuk, fama fauqaha, atau bahkan yang lebih dari itu, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, ya. Fama fauqaha. Lalu bagaimana reaksi orang-orang beriman? Bagaimana reaksi orang-orang yang kafir melihat perumpamaan itu? Di sini akan nampak sekali perbedaan orang yang beriman dan orang yang kufur. Bagaimana reaksi keduanya melihat segala pelajaran, permisalan, perumpamaan yang Allah sampaikan? Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan hari kemarin kita sudah membahas innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah, dia tidak malu adanya dia membuat suatu perumpamaan apa saja, yaitu seekor nyamuk atau bahkan sesuatu yang di atasnya, yang lebih kecil misalkan. Lalu bagaimana reaksi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Fa ammal ladzina, maka adapun orang maka adapun bahwa orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka? Alladzina faya'lamuna, maka adalah mengetahui siapa mereka alladzina amanu, annahu, pada sesungguhnya ia, masal perumpamaan itu adalah al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kita ulangi. Fa ammal ladzina, maka adapun bahwa orang-orang amanu yang beriman, siapa mereka? Alladzina faya'lamuna, maka adalah mengetahui siapa mereka alladzina, annahu, pada sesungguhnya ia, masal perumpamaan itu adalah al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka alladzina. Baik, sekarang kita terjemahkan. Maka ya, karena Allah itu tidak malu membuat perumpamaan apa saja itu, adapun bahwa orang-orang yang mereka beriman, maaf ini ada tipe ya, merahaka, maksudnya mereka. Maka ini memang ada beberapa tipe yang ini nanti semoga di edisi revisinya nanti bisa lebih baik. Maka adapun bahwa orang-orang yang mereka beriman, maka mereka mengetahui ya, sesungguhnya perumpamaan-perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Baik, ini kita analisa kata per kata. Fa, kalimat huruf, hukumnya mabni. Amma kalimat huruf juga di sini huruf syarat ya, hukumnya juga mabni. Ingat, huruf syarat berarti nanti harus kita temukan jawabnya, dan untuk amma jawabnya harus menggunakan fa di belakang. Ya, alladzina di sini sebagai mubtada, i'rabnya harus rafa. Nah, rofaknya bagaimana dia? Kok fathah? Ingat, alladzina adalah isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni.
ya. Nah, karena dia mabni berarti mubtada, dia sebagai mubtada harus rofa, rofanya hanya dalam mahal saja. Jadi mahal i'rabnya atau tempat yang ia duduki ini adalah tempat mubtada yang harusnya rofa, hanya saja dia mabni, maka ya i'rabnya tidak nampak, hanya dalam mahal. Amanu adalah kalimat fi'il, fi'il madhi, hukumnya mabni. Mabni apa di sini? Mabni dhammah. Mengapa? Ya, karena dia bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamaknya berarti sebagai apa? Fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa, tapi wawu ini kalimat isim, isimnya isim dhamir, maka kita harus ingat hukumnya mabni, berarti rofaknya pun juga hanya dalam mahal. Lalu kita ingat di sini ada fi'il madhi, ada fa'ilnya, disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai silah dari lafadz alladzina. Di silahnya lafadz alladzina. Faya'lamuna, fa ini adalah fa jawab. Jawab dari mana? Dari amma ini, ya, jawab dari amma. Amma ini syarat, ya, terus kemudian jawabnya di fa ini. Ya'lamuna ini adalah kalimat fi'il, ya, fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini tidak didahului amil nasib, tidak didahului amil jazim, berarti i'rabnya harus rofa. Ini mudhari' rofa. Kenapa kok harus rofa? Ya, karena itu tadi tidak didahului amil nasib maupun amil jazim. Lalu tanda rofaknya dengan apa? Cek dulu kategorinya. Kategorinya apa ini? Kategorinya, ingat dia bertemu dengan wawu jamak, berarti kategorinya af'alul khamsah. Af'alul khamsah tanda rofaknya dengan apa? Subutun non, atau tetapnya non. Jadi non di sini adalah non tanda rofak untuk fi'il mudhari' yang berkategori af'alul khamsah. Kemudian fi'il mudhari' ini bersambung dengan wawu. Wawu di tengah ini adalah isim dhamir, berkedudukan sebagai fa'il. Isim dhamir hukumnya mabni, maka rofaknya fa'il ini hanya dalam mahalnya saja. Annahu, oh ya, ini belum selesai ya. Ya'lamuna ini adalah fi'il dan fa'ilnya, berarti disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada alladzina. Berarti mahalnya jumlah ini mahal rofa, karena sebagai khobar dari alladzina. Baik, faya'lamuna maka adalah mengetahui siapa mereka. Mengetahui apa? Nah, ini butuh objek. Mengetahui siapa mereka, apa yang mereka ketahui, berarti butuh objek. Mana objeknya? Perhatikan di sini, annahu al-haqqu mir rabbihim. Annahu sesungguhnya, ia, masal perumpamaan itu. Jadi anna ini saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Ada inna, ada anna. Ketika terbaca inna, berarti dia tidak sedang tidak sedang menduduki suatu kedudukan apapun. Tapi kok dibaca anna, berarti dia sedang menduduki suatu kedudukan. Contohnya di sini, kenapa kok dibaca anna? Karena ini dia sedang menduduki kedudukan sebagai maf'ul, ya. Karena jumlah annahul haqqu mir rabbihim ini sedang menduduki kedudukan sebagai maf'ul. Maka adalah mengetahui siapa mereka. Mengetahui apa? Annahu, pada sesungguhnya ia, perumpamaan itu. Hak di sini adalah dhamir, ya, isim dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai isimnya anna. Di sini isimnya anna. Hukumnya apa? Hukumnya berarti dia i'rabnya harusnya nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal karena isim dhamir hukumnya mabni. Al-haqqu adalah khobarnya anna. Khobarnya anna i'rabnya harus rofa, ya. Rofaknya di sini ditandai dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian mir rabbihim, min ini adalah huruf jar, rabbi ini adalah majrurnya, kemudian him ini adalah mudhaf ilaihnya. Jadi ini silsilan jar, majrur dan mudhaf ilaihnya. Baik, ini saya rasa sudah bisa dipahami dengan mudah. Min huruf jar mabni, rabbi majrur, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Him ini isim dhamir, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, berarti i'rabnya harus jar, tapi jarnya hanya dalam mahal. Perhatikan.
Di sini ada huruf anna. Tadi sudah kita sampaikan, anna itu sebenarnya punya faedah sebagai masdar, ya. Otomatis dia itu membentuk kalimat setelahnya itu sebagai suatu masdar muawwal. Nah, tapi ini tampaknya belum, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas materinya secara khusus. Intinya di sini berarti di sini ada masdar yang terbentuk dari ini semua yang berkedudukan sebagai maf'ul, ya. Nanti kapan-kapan insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan yang lebih detail tentang maf'ul, insya Allah kapan-kapan, dan tentang masdar. Nanti kita buat kajian yang agak aneh-aneh, ya, kajian-kajian yang aneh. Nanti kita buat tema tersendiri khusus membahas tentang kedudukan-kedudukan yang aneh, ya, di dalam ilmu nahwu, sehingga nanti kita bisa memahami bahasa-bahasa yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang beriman ketika mengetahui permisalan itu tadi, perumpamaan yang Allah berikan, pelajaran dari Allah meskipun hanya dari seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil, orang beriman langsung tahu, oh ini adalah hak, ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah sebagai Rabb, sebagai yang memelihara alam. Maka itu pasti ada pelajaran besar di dalamnya. Beda dengan orang kafir. Wa ammal ladzina, dan adapun bahwa orang-orang kafaru yang kufur, siapa mereka? Alladzina fayaquluna, maka adalah berkata siapa mereka? Alladzina, mereka berkata bagaimana? Madza, pada apa? Aroda, menghendaki siapa? Allahu, Allah, bihadza, dengan ini, masalan, dalam keadaan sebagai perumpamaan, ya. Wa ammal ladzina, dan adapun bahwa orang-orang kafaru yang kufur, siapa mereka? Alladzina fayaquluna, maka adalah berkata siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur ini berkata, bagaimana perkataan mereka? Madza aradallahu bihadza mathala, madza, pada apa? Aroda, menghendaki siapa? Allahu, Allah, bihadza, dengan ini, mathalan, dalam keadaan sebagai perumpamaan. Kita terjemah. Dan adapun bahwa orang-orang yang mereka kufur, maka mereka berkata, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan seperti ini? Nah, itu mereka arti ini bukan bertanya, ya, ini bukan bertanya tapi mengingkari, ya. Jadi ini nampaknya pertanyaan, tapi pertanyaan untuk pengingkaran. Apa ini butuhnya ini? Apa ini maksudnya? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan tapi untuk mengingkari. Baik, kita bahas satu persatu. Wa ammal ladzina, ini kita skip, kita lewati karena sudah kita bahas di fa ammal ladzina. Ini sama persis, ya. Kafaru juga ini sama dengan amanu. Ini adalah fi'il madhi mabni dhammah, ya, karena bersambung dengan wawu jamak. Wawunya sebagai fa'il, berarti rofa hanya dalam mahal. Ini enaknya kalau kita nanti terus praktek seperti ini, kita akan ketemu dengan kalimat-kalimat yang sama, sehingga teori yang sudah kita pelajari itu akan kita terapkan terus. Di sini ammal ladzina, ketemu lagi ammal ladzina. Amanu, ketemu lagi di sini kafaru. Faya'lamuna, di sini ketemu lagi fayaquluna. Sama, ya. Fa-nya di sini fa apa tadi? Ya, jawab dari amma. Kemudian yaquluna kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Hukumnya apa? I'rabnya apa? Rafa. Lo kok tahu? Di depan tidak ada amil nasib dan amil jazim, sama persis, ya. Terus kemudian tanda rofaknya apa? Oh, jangan buru-buru, cek dulu kategorinya. Kategorinya apa? Ya, kategorinya dia adalah af'alul khamsah, fi'il mudhari' bertemu dengan salah satu alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah, berarti masuk kategori af'alul khamsah. Tanda rofaknya dengan apa? Subutun nun, tetapnya nun ini. Nunnya tidak dibuang, ya. Kemudian wawu di sini adalah fa'il, berarti dia adalah mahalnya rofa. Ini sim dhamir mabni, mahalnya rofa karena sebagai fa'il, sama persis. Kemudian di sini ada fi'il dan fa'ilnya,
berkedudukan sebagai khobar dari mubtada. Sama persis. Ini juga sama sebagai khobar dari mubtada ini. Kafaru juga fi'il dan fa'ilnya berkedudukan sebagai silah dari alladzina. Ya, ini sama persis. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Ini ada yang menarik ya. Jadi di atas faya'lamuna mereka tahu, kalau orang kafir itu ngomong aja, mereka nggak tahu tapi ngomong aja. Madza, bagaimana perkataan orang-orang kafir? Madza, pada apa? Ini namanya isim istifham. Isim istifham itu termasuk isim yang mabni. Ya, termasuk isim yang mabni, berarti madza ini mabni sukun, huruf akhirnya alif, berarti mabni sukun. Nah, di sini tapi dia sebagai maf'ul. Maf'ul biasanya di belakang, tapi karena dia berupa isim istifham harus ditaruh di depan, nggak boleh di belakang. Ya, madza, pada apa, berarti maf'ulnya didahulukan karena berupa isim istifham. Nah, ini istifhamnya lil ingkar, untuk mengingkari. Madza, pada apa aroda, menghendaki. Siapa? Allahu, Allah. Aroda fi'il madhi, hukumnya mabni ya fathah. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik maupun wawu jamak. Fi'il butuh pada fa'il, lafadz Allahu sebagai fa'il, lafadz Allah di sini lafzul jalalah sebagai fa'il dari aroda, yang Arabnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Bi hadza, bi huruf jar, hadza majrurnya tapi berupa isim isyarah, maka jarnya hanya dalam mahal. Masalan. Nah, ini masalan ini agak ada beberapa pendapat, tapi kita pakai yang mudah. Masalan di sini kita jadikan sebagai hal. Hal yang Arabnya adalah rafa, hal yang Arabnya adalah nasab ya. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Baik. Sobat Fuadi rahimakumullah, jadi di sini perbedaannya nampak jelas sekali, reaksi orang yang beriman dengan orang yang kufur terhadap apa yang telah Allah berikan sebagai pelajaran. Orang yang beriman akan mengingat bahwa itu pelajaran dari Allah, sehingga dipastikan ada kebaikan, ada pelajaran yang berharga untuk memahami kehidupan yang hakiki. Sementara orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok Allah menghendaki ini? Emangnya untuk apa? Ya, madza aradallahu bihadza mathalan. Mereka mengingkari itu sebagai sesuatu yang penting untuk dipahami. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, maka mari ya kita untuk membiasakan diri terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, ya, baik itu sikap orang lain kepada kita, baik itu keadaan alam yang terjadi di sekitar kita, baik itu sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang kita dapati menyakitkan ataupun menyenangkan, termasuk hewan, termasuk alam, apa saja yang terjadi, rasakan bahwa itu adalah apa yang sedang dikehendaki Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita akan tahu ini dari Allah, apa pelajaran yang bisa saya ambil. Kita kemudian merenungi itu dan mencari tahu terhadap pendidikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengingkari apa yang sedang Allah berikan, ingkar kepada takdir, ingkar kepada ketetapan Allah, dan naudzubillah min dzalik, bahkan tidak menerima itu semua sebagai ketetapan dari Allah. Oleh karena itu, kita berharap, kita berdoa dengan kita mengkaji Quran one day one ayah, kata per kata, kita harapkan kita semakin bisa memahami pesan-pesan yang diberikan oleh Al-Quran, untuk kemudian kita terapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ngaji Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.